Ya, perkenalkan, oke. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahman. Saya di sini sebenarnya ingin saya kenal Coach Henry sudah cukup lama, Bapak Ibu ya. Sudah cukup lama. Kami juga sering hubungan gitu loh. Saya pada saat kemarin saya baru mengikuti pelatihan trainer TOT, TOT pendamping proses produk halal. Ya, alhamdulillah saya lulus dan saya sudah resmi menjadi pendamping P2H ya, pendamping proses produk halal. Oleh sebab itu saya pada saat saya ingat UMKM langsung saya ingat guru saya, wah Pak Henry nih, siapa tahu saya bisa bantu gitu Pak Ibu ya, Bapak ya. Nah, itu aja perkenalan. Bisa banyak ini saya akan share materinya. Udah boleh share, Guru? Udah share ya? Oke. Oke. Bentar ya, saya buka dulu ininya, materinya. Oke, sebentar. Saya share, ya ini dia. Sudah kelihatankah Bapak Ibu semua? Sudah. Nah ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Coach Henry. Pertama-tama mari kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmat dan karunia-Nya kita dapat kumpul di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, salawat dan salam kita haturkan ke junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Insya Allah kita akan mendapatkan syafaat beliau di akhir nanti. Oke, Bapak Ibu, saya share screen aja ya. Oke, ya ini Bapak Ibu ya. Saya mulai saja. Ini sosialisasi dan edukasi sertifikasi UMKM melalui self declare. Ya Bapak Ibu ya Bu ya. Self declare ini artinya UMKM itu nanti dia mendeklar bahwa produk dia halal. Ya, nanti ada caranya. Ini oleh saya Muhammad Rahman, saya pendamping PPH Bu. Ya, saya sudah resmi menjadi pendamping PPH. Alhamdulillah, materinya akan ini. Nah, ini dasar hukumnya Bapak Ibu ya. Dasar hukum dari self declare tadi. Ya. Ini dasar hukumnya nih. Yang pertama itu dari PP 39 tahun 2001 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal, yaitu di pasal 79-nya ada 3 ayat. Yang pertama itu sertifikasi halal bagi pelaku UMKM didasarkan pernyataan pelaku UMKM ya. Kemudian pelaku yang UMK yang produktif memiliki kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. Dan yang ketiga, pernyataan pelaku UMK dilakukan berdasarkan standar dari yang ditetapkan oleh BPJPH. Ini kebutuhan kepapan Bu ya, nomor 33 tentang itu petunjuk teknis ya, pendamping proses produk halal dalam menentukan kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang didasarkan atas pernyataan pelaku usaha self declare. Jadi ini dasar hukumnya Ibu Bapak Ibu ya, sebagai kita untuk mendapatkan self declare
atau pernyataan pelaku usaha. Ya, jadi Bapak Ibu jangan khawatir, kita punya dasar hukum yang kuat dari PP dan dari PP, terutama itu PP itu peraturan pemerintah, itu setara dengan undang-undangnya. Jadi ini aturan yang ada yang sebagai langkah atau koridor kita dalam melakukan self declare. Oke, lanjut. Ini agenda kita Bapak Ibu. Ya, agenda kita itu yang pertama itu bahan, ya. Bahannya itu, kemudian dokumentasi, dan yang terakhir itu adalah digitalisasi. Ya, ini agenda kita malam ini. Kita lanjut aja mengenai bahan ya. Oke, kriteria bahan dan produk. Yang pertama itu adalah produk tidak berisiko. Maksudnya tidak berisiko adalah dia sehat bagi tubuh kita. Ya, di dalam Al-Quran, Bapak Ibu ya, sebagai landasan hukum kami itu ada surat Al-Baqarah ayat 168 kalau nggak salah, yang artinya kurang lebih gini, makanlah makanan yang halal dan thayyib. Ya, makanlah makanan yang halal dan thayyib. Nah, thayyib ini adalah baik untuk tubuh kita. Nah, maksudnya berisiko itu Bapak Ibu ya. Jadi kita membuat produk yang membuat sehat ke tubuh kita. Kita pernah dengar Bapak Ibu ya, ada suatu hajatan gitu ya, kasih nasi kotak, kemudian yang makan tiba-tiba dia sakit perut atau kena buang-buang air gitu ya. Nah, itu tidak boleh ya. Produk kita yang dihasilkan itu tidak boleh berisiko. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, bahan sudah pasti kehalalannya. Ya, bahan yang digunakan itu sudah pasti kehalalannya. Pada saat pelatihan kemarin Bapak Ibu ya, pas diterangkan mengenai bahan ini, saya kasih contoh. Kebetulan kemarin saya mengambil produk itu adalah martabak manis, ya, martabak manis. Ternyata di bahan itu Bapak Ibu ada istilahnya, ya, ada bahan yang mempunyai titik kritis dan bahan yang tidak mempunyai titik kritis. Artinya apa? Bahan yang tidak mempunyai titik kritis itu adalah bahan yang alami, bahan yang tidak perlu diproses. Misalnya nih ya, buah, terusnya sayur-sayuran, ya, contohnya itu. Nah, kalau Bapak Ibu itu istilahnya mempunyai produk seperti gado-gado, ya, itu kan sebanyak sayuran tuh. Kemudian rujak, ya, kemudian asinan, ya itu kan buah. Nah, produk bahan yang tidak mempunyai titik kritis, artinya bahan yang digunakan langsung sebagai bahan utama. Yang kedua, itu bahan yang mempunyai titik kritis. Artinya, bahan yang diolah dulu. Contoh, pada saat saya membuat contohnya itu saya gunakan martabak manis, itu kan dia menggunakan tepung terigu ya, tepung terigu. Kemudian dia ada bahan gula. Nah, ternyata pada saat kita membuat itu, produsen dari terigu itu dia harus mempunyai halal di produk di terigu itu. Ya. Dan kemudian nanti dan juga itu pada saat kita
memasukkan datanya itu, nanti dokumen ya, datanya itu juga harus dimasukkan tanggal expirednya. Ya, nah saya mikir, ya Allah, lumayan challenge. Ya, tidak semua UMKM kita itu paham yang begituan. Ya, contoh nih, kalau seandainya tepung yang saya gunakan itu pada saat saya membuat manis itu tidak ada label halalnya, maka tepung itu harus diganti. Harus diganti dengan produsen yang mempunyai label halal. Tuh Bapak Ibu. Ya. Begitu juga gula. Semua bahan yang digunakan untuk membuat produk kita ya sudah pasti kehalalannya, baik yang bahan yang kritis ataupun yang tidak kritis. Saya kemarin baru bicara sama teman saya, Bapak Ibu. Beliau mempunyai produk itu asinan buah. Dia punya dua, asinan buah dan asinan sayur. Ya, saya bilang sama dia, kebetulan teman SMP Bapak Ibu ya. Saya bilang sama dia, saya kebetulan namanya Ik. Ik, bahan elu untuk apa? Untuk asinan buah itu apa aja? Itu kan ada air. Ik, airnya dari mana? Dia cerita masalah airnya itu dari buah. Ya, dari buah yang dia aduk secara langsung pakai pelat, diaduk manual, ya Bapak Ibu. Nah, air itu Bapak Ibu tadinya itu tidak masuk dari kritis, tapi sekarang masuk dari kritis. Kenapa? Air pump itu tidak halal. Air pump itu tidak halal Bapak Ibu. Ada peraturannya baru tahun ini. Kemudian kalau seandainya Bapak Ibu menggunakan air kemasan, ya itu harus mempunyai label halal. Ya, tidak semua UMK itu kita paham mau beginian dulu. Makanya saya bilang sama Coach Henry, kita perlu edukasi deh, sosialisasi deh. Sebab kalau satu aja bahannya tidak ada label halalnya, udah pasti nggak bisa, udah pasti tidak diterima. Ya, saya pernah tanya kepada salah satu pemateri di situ, beliau bilang tidak ada toleransi, zero tolerance, karena ini makanan, dia bilang tidak ada toleransi. Apabila bahan yang digunakan oleh pelaku usaha itu tidak ditemukan label halalnya, maka sangat disarankan mengganti bahan tersebut. Ya. Nah, satu lagi, setelah saya ada bungkus plastik ya, kayak dia ada kayak kotak plastik gitu. Nah, kotak plastik apa istilahnya untuk itu dia juga harus mempunyai label halal. Tadi tuh martabak telur, kan martabak telur ada ininya Bu ya, ada tempatnya tuh yang di kertas karton ya. Itu juga harus mempunyai label halal. Once itu tidak mempunyai label halal, itu nggak bisa dipakai. Jadi benar-benar detail Bapak Ibu. Ya, bahan ini benar-benar kita harus perhatikan dari A sampai Z. Nanti saya share contohnya. Ya, saya share contohnya. Ya Bapak Ibu ya, jadi itu benar-benar kita memastikan bahan itu yang kita gunakan itu halal, nggak ada cerita dan tidak ada toleransinya, ya. Oke. Kemudian apalagi yang ketiga, proses produksinya juga sudah dipastikan kehalalannya, ya, terutama alat yang digunakan, ya. Saya kemarin pas ngomong sama Ik,
Nanti saya akan lihat, gua akan lihat proses produksi, gimana cara ngaduknya. Lo pakai apa? Misalnya bahannya apa? Ininya apa? Alasnya apa? Untuk apa? Untuk ngaduknya lo pakai apa? Harus sesuai dengan halal. Nggak ada cerita nggak halal prosesnya, ya. Itu akan kita lihat alat yang digunakan. Dan kalau seandainya ibu bapak nanti, insya Allah ya, kalau hanya ada buka lagi, dan prosesnya akan saya videokan. Bagaimana proses ibu menyiapkan proses produksinya. Tadi saya lihat ada kue itu ya, ada yang kue itu. Nah, nanti di videoin bu, proses produksinya bagaimana kue itu dibuat. Yang tadi juga yang apa untuk martabak manis tuh, dia ada meses, ya nggak? Dia ada keju, dia ada wijen, semuanya itu harus halal. Begitu juga proses produksinya. Ya Bapak Ibu ya, makanya ini perlu sosialisasi dan edukasi ke teman-teman UMKM. Kan saya cuma begini doang Pak Rahman. Minta maaf Bapak Ibu, itu bukan doang. Ada aja yang nggak halal, selesai Bapak Ibu. Kita tanggung dosa dunia akhirat. Ya, itu. Yang terakhir adalah sederhana cara buatnya. Tidak menggunakan mesin-mesin canggih. Ya. Sederhana sekali. Kayak tadi tuh, untuk martabak manis. Enggak. Martabak manis itu ya kan sederhana buatnya. Juga untuk tadi teman saya buat untuk asinan buah. Mana? Jadi ini yang akan yang ibu yang produk halal yang free, yang tidak ada biayanya, yang akan semua pemerintah. Oke? Kemudian, nah, oke. Ada pertanyaan untuk ini? Untuk apa namanya? Untuk tadi yang dokumen, yang apa ya, yang bahan-bahan, silakan kalau ada mau yang ditanyakan sebelum saya lanjut ke materi berikutnya. Ada yang ingin tanyakan? Silakan. Silakan Bapak Ibu. Ada yang ingin kita diskusikan? Pak, mau nanya Pak. Ya. Tadi kan Bapak menyebutkan kalau proses produksi itu harus dipastikan kehalalnya. Betul. Terus termasuk itu bahan-bahan dan juga berikut peralatannya. Betul. Dan setahu saya sih kayaknya kalau peralatan sih belum pernah saya mendengarkan ada kehalalannya Pak. Misalnya mixer, misalnya nampan, ya seperti itulah Pak. Jadi gini Bu, maksudnya itu higienis Bu. Yang namanya halal itu bukan hanya halal aja, tapi higienis Bu. Kebersihan. Oh begitu. Ya, kebersihannya itu benar-benar bersih gitu loh Bu. Oh iya. Jadi bukan berarti ada halal, bukan itu maksudnya. Okay. Sekarang sudah ada sih Bu, lemari es saya halal Bu. Ya, lemari es saya halal, ada tandanya, ada labelnya. Oh ya, merek apa Pak? Sharp kalau nggak salah deh. Sharp ya? Pak, ya, itu. Oke. Pak, Sharp Pak. Sharp ya, merek Sharp ya.
Iya Pak, punya saya juga terusan Ya. halalnya. Ya, ya, ya. Jadi yang paling utama bahan Bapak Ibu itu titik kritisnya banget. Ya, Iya, ya. itu benar-benar titik kritis Bu. Pastikan yang bahan Ibu pakai yang punya titik kritis kayak gula, terusnya kayak minyak goreng. Oke. Ya, Oh ya. minyak goreng Bu. Apapun itu harus mempunyai label halal. Mohon maaf saya menggunakan kata harus Bapak Ibu. Nggak ada cerita tidak. Penggorengan enggak dong Bu, itu kan enggak. Yang penting bersih kan Bu. Ya. Higienis aja gitu loh. Ya. Air tanah Pak. Air tanah itu aman Bu. Itu aman. Air aman tuh Pak. Aman. Kalau air tanah kok bisa disebutkan aman Pak? Kan nggak ada prosesnya. Kan ada prosesnya Bu. Langsung ambil dari mesin. Nggak ada proses lain kan? Kalau di pump itu kan ada prosesnya Bu. Pakai apa namanya itu yang bau ya, pakai karporit, ya nggak? Oh iya. Oh jadi boleh Pak kalau pakai air tanah ya Pak? Boleh, justru nggak apa-apa Bu. Justru nggak apa-apa. Oh oke. Walaupun menurut standar kesehatan air tanah itu Kecuali belum tentu sehat Pak. ya, tapi halal kan Bu. Tapi kan ibu akan rebus kan, nggak langsung makan gitu kan, betul? Nah ya udah. Oke. Kalau air Kecuali yang melalui proses filter itu gimana? Sama juga boleh? Ya seperti air isi ulang. Ada kotor dikit, bisa melalui proses filter. nggak boleh. Ya pasti ada proses, itu termasuk titik kritis, termasuk bukan whitelist. Kecuali pada saat prosesnya itu ada label halalnya. Air RO itu belum tentu, kecuali pada saat produksinya itu dia mempunyai label halal, itu boleh. Iya ya Pak, air isi ulang itu belum tentu halal ya Pak? Betul, karena kita nggak tahu prosesnya Bu. Betul. Jadi amanan air tanah ya Pak? Aman air tanah. Kasihan teman-teman kita yang di daerah Bekasi Utara tuh Bu, dekat pantai, itu airnya susah itu Bu. Oh. Alhamdulillah saya tinggalnya di Setu Bekasi Pak, airnya bagus. Itu aman tuh, airnya aman, itu bersih. Enak airnya gitu loh, itu aja sih. Kalau seandainya ibu terpaksa pakai air kemasan, ya itu nggak apa-apa, asal ada label halalnya. Ya, misalnya nih, mohon maaf saya buka pakai merek ya, misalnya Des gitu ya, atau Aqua, itu nggak apa-apa, sepanjang ada label halalnya yang dikeluarkan oleh perusahaannya. Cuma kan kayak air itu mahal ya, jadi harganya nggak bisa bersaing gitu loh, itu aja sih. Jadi itu Bapak Ibu ya, penting bagi kita untuk memperhatikan bahan yang digunakan. Saya juga kemarin Bu, pas pelatihan itu saya bilang, waduh, ini kalau nggak dikasih tahu duluan, ya, kalau nggak ada sosialisasi, kadang-kadang kita Bu ya, kita aja di rumah itu ngegampangin ya Bu ya. Kan saya pakai minyak goreng. Ya, bagaimana kalau orang pakai minyak goreng curah? Ayo, itu kan, itu challenge tuh Bapak Ibu. Kita harus memberitahu ke PU-nya, pelaku usaha bahwa ini ada aturan gitu loh. Makanya saya bilang sama Coach Henry sama teman-teman pas lagi pelatihan itu, ini nggak bisa kita langsung ujuk-ujuk ketemu pelaku usaha gitu langsung, ayo Pak gini, nggak bisa, saya bilang, panjang ceritanya. Belum lagi di daerah-daerah Bapak Ibu ya, kayak kemarin itu ada dari orang Aceh, garamnya itu
ngambil dari garam petani yang nggak tahu tuh gimana perhalalannya tuh. Saya juga nggak ngerti itu. Itu kan lumayan mengedukasi mereka tuh rada challenge, Bu. Kalau di Jakarta, Bekasi itu oke lah. Bagaimana kalau teman saudara kita yang di daerah Gorontalo, daerah NTB itu kan? Itu kan kalau nggak kenceng edukasinya, sosialisasi itu kasihan, Bu. Kasihan sekali. Saya melihat, saya geleng-geleng kepala. Waduh, ya untung aja saya di Jakarta gitu. Tidak terlalu tidak terlalu memusingkan tentang itu. Tapi kalau bagi teman-teman kita, saudara-saudara kita yang di daerah NTB, Gorontalo, terusnya kemarin ada dari mana? Dari Palu gitu kan. Itu kan kalau nggak diedukasi, kalau nggak disosialisasi kan, mohon maaf, bisa berantem kita sama pelaku usahanya, Bu. Karena pertama, mohon maaf sekali, latar belakang pendidikan dia kan mereka nggak tinggi-tinggi amat lah, kenceng menurut saya pribadi. Tapi memang benar, kalau nggak ya kasihan gitu loh. Di tahun 2024 ada undang-undang yang mengatakan bahwa seluruh makanan dan minuman yang beredar di NKRI negara kesatuan itu harus sudah bersertifikat halal. Seluruh makanan di tahun 2024. 2 tahun lagi, Bapak Ibu. Dan itu bukan waktu yang sebentar, bukan waktu yang lama, sebentar. Kalau nggak dari sekarang kita mulai pelan-pelan untuk mengedukasi mereka, mensosialisasikan hal ini, Bapak Ibu, kasihan nanti dia. Gitu. Pak, mohon maaf nanya, Pak. Kalau seumpamanya di daerah saya itu kan daerah Banten Tembak, Pak. Airnya dari sumur yang kena limbah. Itu halal sih, tapi sehatnya belum tentu gitu. Gimana? Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Yang penting air sumur kan ibu masak, Bu. Ibu masak tadi kan, Bu ya? Nggak ibu langsung minum kan? Nggak apa-apa, Bu. Air tanah itu termasuk istilahnya white list. Itu halal. Air tanah ya. Karena tidak melalui proses. Proses itu hanya diambil dari mesin atau dari sumur itu. Kan itu ngegali doang kan? Apa ngegali doang kan sumur ya, Bu? Itu insya Allah halal. Gitu, Bapak Ibu. Coach Rahman ada pertanyaan. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada pertanyaan nih Coach Rahman di chat, di kolom chat dari Bu Asti Food. Izin bertanya, produk kami adalah kuliner olahan ayam kampung. Ayam kampung yang diolah menjadi ayam ungkep, pepes, untuk frozen. Untuk frozennya ada nugget, bakso, ayam kampung, dan sebagainya. Yang kami tanyakan adalah bagaimana cara kami untuk mengajukan halal, apakah sulit, Pak? Ya. Alhamdulillah untuk ayam Alhamdulillah untuk ayam kampung yang kami pilih dari ayam kampung organik yang sudah memiliki sertifikat halal. Ya. Selebihnya menggunakan bumbu rempah alami untuk pengolahannya. Terima kasih, Coach Rahman. Oke, terima kasih Ibu. Ya, ini juga yang menjadi pertanyaan, ya. Nah, kalau ayam sepanjang itu dia melalui proses pemotongan dengan menggunakan dibuktikan dengan ada istilahnya Bu rumah pemotongan ayam. Kalau rumah pemotongan sudah ada bersifat halalnya, itu boleh. Ya, untuk ayam, untuk ikan tuh halal semuanya, kecuali kapas lem. Ya, Bapak Ibu ya. Untuk yang di lautan itu halal semuanya. Nah, kalau nugget kecuali kapas lem. Ya, untuk nugget, nah nugget itu dari
ininya daging apa? Daging ayam apa daging ini, Bu? Daging apa? Daging ayam apa daging sapi? Daging ayam ya? Nuggetnya? Iya, Atau daging bakso ayam ayam, Pak. kampung ya? Yang pasti untuk ayam, ya, yang pasti untuk ayam itu rumah potong ayamnya sudah sertifikat halal. Rumah potongnya. Nah, kecuali kata Ibu tadi nih, Ibu sudah ada yang sertifikat halal. Nah, ini boleh nih, Bu. Ini nggak apa-apa nih. Asal dia memiliki sertifikat halal, itu fine. Itu, Bu. Kecuali tidak ada. Itu rada susah untuk rada susah untuk mengajukan halalnya. Sebab kenapa? Itu tadi semua itu pada saat pemotongannya itu dia harus di rumah pemotongan ayam yang sudah mempunyai sertifikat halal. Samanya RPH kalau untuk daging ya, rumah potong hewan itu juga rumah potong hewannya juga harus mempunyai sertifikat halal. Itu, Bu. Jadi kalau di pasar kalau Sani Ibu ya? nggak bisa, Bu. Saya pernah kemarin nanya waktu itu, Bu. Saya sama pematerinya. Gimana kalau kalau kita kan, Bu ya. Saya kan kadang suka ke pasar itu barang saya kan. Itu ada ayam, Bu ya. Ada jual ayam gitu ya. Nah, kan kita langsung lihat tuh Pak. ayam ini. Itu belum tentu halal, Bu. Sebab rumah potongnya itu kita nggak ngerti, Bu, apakah mereka memotong itu sesuai dengan syariah apa enggak. Itu. Dan di pasar itu sangat jarang sekali yang mempunyai sertifikat itu, Bu. Itu juga tantangan bagi pemerintah, Bu. Dan dia tidak semua pasar bahkan bukan pemerintah aja ya, pelaku usaha UMKM, iya, Pak. Betul, Bu. Betul. Tidak semua itu. Makanya untuk ayam itu challenge banget, Bu. Nah, kalau Ibu siapa nih? Ibu Asti, alhamdulillah, Bu. Bu udah punya caranya. Ya, itu jadi aman. Suppliernya kemasannya sudah ada, Pak, sudah ada sertifikat halalnya dan mereka juga sudah menunjukkan piagam sertifikat halalnya seperti itu. Dan setiap jadi supplier sendiri, Pak. Jadi dalam kemasannya itu kemasan mereka sendiri juga sudah ada logo halal MUI yang lama tuh. Seperti itu, Pak. Ya. Itu aman, Bu. Itu bisa. Bisa ya, Pak ya. Insya Allah bisa. Organik tersebut ya, baik. Berarti nanti tinggal saya sertakan bahan dan bumbu yang menyertakannya ya, Pak ya. Nanti saya share, Bu, di dokumen nanti saya share. Baik, ya. baik. Nanti kira-kira saya ada filenya, nanti saya share. Ya. Dan satu lagi Bapak Ibu ya, yang bisa self declare itu saya udah share ke Coach Henry. Udah share belum Coach Henry? Ini ya Coach Henry. Yang kemarin saya share itu syarat-syaratnya. Yang tadi di share itu belum. Ya. Di share ya? Di share ya? Ya, itu tolong di share. Itu saya kasih save ya. Kemarin saya udah kasih Coach Henry persyaratan untuk self declare-nya. Ada berapa ya? Sebentar. Ya, ini Bu ya. Yang pertama adalah tadi tuh Ibu harus mempunyai NIB, itu yang pertama. Ya. Yang kedua, omset tahunannya minimal 500 juta. Maksimal. Dan yang ketiga, lokasi tempat dan alat terpisah. Kalau misalnya ada produk nggak halal, ya. Kemudian ada nggak apa-apa, tidak mempunyai izin edar. Kemudian lagi memiliki paling maksimal 1 outlet, ya, 1 outlet saja, paling banyak, ya. Kemudian aktif berproduksi dalam waktu setahun terakhir. Dan yang terakhir, ya, bukan
yang akan di ini berupa ya kantin, catering, kedai, rumah makan. Ya, itu contoh yang tadi tuh. Yang kalau untuk apa istilahnya yang martabak manis itu bisa Bu. Cuma syaratnya dia hanya punya satu outlet. Lebih satu outlet itu nggak bisa, nggak boleh. Ya, silakan Coach Henry. Itu ada apa? Ini kan cuma saya cuma sosialisasi aja Bu ya. Detailnya nanti kalau kita mau ngomong detail nanti ada. Kalau nggak punya Ya, outlet, ini Pak? saya hanya memberi justru nggak apa-apa, boleh Bu. Nggak apa-apa, kan maksimal satu. Kalau nggak punya bagus. Jadi jualan di rumah. Yang pasti tidak boleh ada orang yang makan di situ. Alhamdulillah. Karena itu restoran jatuhnya. Jatuhnya rumah makan. Itu. Ya. Nanti detailnya nanti Bu ya. Saya hanya menjelaskan secara umum aja dulu ini. Ya, secara umum aja. Nanti detailnya perlu kita duduk bareng ya untuk memastikan apakah Ibu termasuk di Sabdiklat. Oke, terima kasih Pak. Ada sesi khususnya Bapak Ibu untuk kita khusus untuk bahannya aja. Ya, itu aja. Ini masalah kita perlu sosialisasi. Saya tidak menggunakan detailnya gitu loh. Saya tidak menjelaskan detailnya. Saya menjelaskan hanya hal-hal yang pentingnya aja. Suatu saat nanti kalau Bapak Ibu kalau Bapak kita ada, jadi gini rencananya. Nanti saya jelaskan ya. Ya, untuk ini aja, untuk bahan ada yang mau diskusikan? Bapak Ibu? Sebab bahan ini penting ya. Nanti Bapak Ibu kita ada kalau memang Bapak Ibu sesuai dengan di kriteria tadi, kita akan meeting satu khusus berbahan supaya memastikan Ibu tuh masuk apa enggak gitu loh. Jangan sampai nanti Ibu udah ini ternyata ada bahan yang ada kriteria yang Ibu nggak masuk gitu loh. Ya. Nanti Bapak Ibu sabar. Sekarang cuma sosialisasi aja dulu. Oke, untuk bahan ada yang ingin didiskusikan lagi? Pak, kalau bisa diadakan tatap muka aja Pak, biar ngerti. Jadinya kalau begini waktunya kayaknya mepet Pak. Saya silakan Pak Henry. Saya cuma sekedar di sini kalau bahasa istilah saya Pak Bu ya, mohon maaf sekali kalau katanya kurang. Semua saya ikut guru saya Pak Henry. Kalau memang mau tatap muka, ayo boleh, silahkan. Saya siapkan waktu. Boleh Bu, nanti kita coba atur ulang ya untuk tatap muka. Gitu. Tatap mukanya nanti Ya. kalau kita sudah real mau ngajuin aja Pak. Soalnya kan sekarang Iya. kuotanya habis. Nanti setelah kuotanya dapat baru kita tatap muka. Gimana Pak? Oke? Bagus itu, jadi langsung teknis ya. Semua. Dan ada dokumen yang Bapak Ibu isi. Dan itu harus tanda tangan. Dokumennya. Ya. Oke? Oke Pak. Lanjut ya. Oke, saya lanjut tentang dokumen ya. Saya akan lama di bahasa itu yang poin utamanya. Bahannya lengkap, tinggal kita masukin ke dokumen, selesai. Begitu juga prosesnya. Bolak-balik ke mana wah ini belum ada Pak. Cari lagi gitu loh.
Ya. Nanti saya kasih tahu caranya gimana mencari apakah produk Ibu itu ada label halalnya apa enggak. Next-nya. Oke? Makanya ini butuh sosialisasi dan edukasi Bapak Ibu. Oke? Ini dokumennya. Lanjut dulu ya Bapak Ibu, boleh? Kita lanjut dokumen ya. Lanjut. Oke. Dokumen ini ada matriks namanya matriks PPH. Di matriks PPH itu adalah matriks rincian bahan, kemudian matriks daftar produk, dan yang terakhir matriks alur proses PPH. Nanti saya akan jelaskan matriks ini, dia ada di Excel-nya. Ya. Oke. Habis ini saya akan ganti ke Excel-nya. Dan yang kedua itu ada sistem jaminan produk halal untuk sertifikasi halal yang sebentar dengan pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil self declare. Ini ada dokumen sebanyak 21 lembar yang harus Ibu buat dan Ibu tanda tangan ini. Bapak Ibu tanda tangan ini semua. Ya. Oke. Nah, saya akan subscribe dulu. Saya akan masuk ke materi matriks PPH. Boleh Bu ya? Supaya Bapak Ibu tahu apa yang akan dibuat di ininya. Di mana di sebentar. Oke. Oke, saya share screen ya. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah. Oke, nah ini ya, ini adalah saya kasih contoh, ya, saya kasih contoh pada saat saya mau membantu teman saya, tetangga saya, untuk membuat martabak manis, ya. Nih Bapak Ibu ya, ini ada terigu nih, ya, mereknya Sari Gandum. Kemudian produsennya siapa? Indonesia, ada nggak dia sertifikat halalnya? Kemudian masa berlakunya kapan dan nomor sertifikatnya Bu, tulis Bu. Ini kritis nih bahan, makanya tidak dicontreng. Ini kritis Bu, ya. Begitu juga wijen, semua itu Bu Pak, ya. Tuh. Begitu coklat meses, mereknya apa, produsennya siapa, negara mana, ada sertifikatnya apa enggak? Gula Bu, margarin, ya. Terusnya susu kental manis, lengkap. Nomor sertifikatnya berapa dan expirednya kapan? Ya, ragi, dia pakai ragi dia untuk ngembangin apa istilahnya adonannya, ya. Susu bubuk, cake boxnya untuk kotak kardusnya. Nih, Ibu tadi yang pakai yang buat apa? Yang buat untuk apa? Untuk kue tadi tuh. Ya. Nah, ini Ibu siapa nih, Bu? Ibu Indri. Ibu Indri, box Ibu ini harus mempunyai sertifikat halal, Bu. Kalau Ibu mau mengajukannya. Ibu harus tahu mereknya apa, produsennya siapa. Kemudian dicari nanti untuk bahannya. Ya Bu Indri ya. Iya Pak. Ini baru berarti ya Pak ya? Sebelumnya kayaknya nggak harus ya Pak ya?
Berarti Nggak harus toplesnya juga ya, memang. Pak? Ya, toplesnya juga, Bu. Toplesnya juga. Makanya saya bilang ini perlu edukasi, perlu sosial. Kalau enggak bakalan kalang kabut, Bu. Ini kita apa namanya Saya, UMK kita. iya, saya sudah pernah mengajukan yang 2021, cuman nggak lolos. Bukan nggak lolos, saya baru udah submit TU, tapi nggak ditindaklanjuti lagi. Itu Alasannya apa, Bu? nggak. Jadi belum nggak. Jadi sebenarnya saya udah bikin nih Pak SS matriksnya ini udah ada, tapi ini kalau dilihat ada cake box sama toples itu belum saya masukkan tuh Pak. Itu PR juga Bu. Lagi ya Pak? Iya, toplesnya masukin, Bu. Itu titik kritis, Bu. Plastik pembungkus. Ya, kalau pakai plastik itu yang dimasukin semua. Mereknya apa, produsennya siapa, dia harus mempunyai sertifikat halal. Begitu juga box untuk ini, Bu. Kan saya ini ya apa namanya untuk mata manis ya. Kan ada boxnya penyimpannya tuh. Ya, kardusnya. Itu juga harus ada sertifikat halalnya. Makanya ini perlu benar-benar kita edukasi, Bu. Kalau enggak, kasihan nanti mereka. Mereka tiba-tiba mau ngajuin, tiba-tiba nggak ada, waduh, harus nyari lagi produk yang punya produk halal, belum lagi nyari di mana, ya nggak? Nah itu kalau kita nggak nemu Pak, maksudnya mungkin kan selama ini kita nggak sampai ke situ gitu nyari toples yang sudah punya sertifikat halal, begitupun dengan kotaknya. Selama ini namanya UMKM ya Pak, kita cari biasanya yang biar masuk harganya masuk kan cari yang murah. Nah, betul sekali. Ya mungkin udah ada ya Pak yang punya sertifikat halal, tapi kan mereka pasti ya di bayangan saya nih ya, mungkin produknya pun jadi lebih tinggi kan gitu. Apakah ini kayak jadi susah gitu loh Pak. Gitu, kayak kok jadi sulit. Ya makanya saya bisa bilang ini perlu edukasi ke masyarakat, terutama pengusaha PU UMKM, Bu. Benar. Dan itu sekali lagi mohon maaf ya. Kalau bahan itu asli tidak ada toleransi. Enggak ada toleransi sama sekali. Waduh, makanya saya pikir saya tanya sama materinya, Bu itu nggak ada sama toleransi, Bu. Tidak ada, zero tolerance. Waduh. saya udah mikir, Bu. Waduh, ini mah bener-bener kalau nggak ada edukasi ke masyarakat, ke pelaku usaha, ya kemudian begitu. Kasihan, Bu. Kasihan banget. Ruwet, Pak. Jadi mereka nggak punya. Itu berdasarkan itu ya, SK yang terbaru ya, yang tahun 2021 ya? Betul. Yang tahun kemarin-kemarin kan mungkin belum ya perubahan itu tuh. itu makanya Coach Henry itu perlu sosialisasi ke masyarakat umum, ke pengusaha perlu banget. Jangan sampai mereka udah ngajuin, ditanya ini apa pengepakannya halal nggak? Waduh, nggak tahu saya. Waduh, sayang makanya. Nah, saya bantu nyarinya, Bu. Saya bantuin nyarinya, tapi masalah harga saya nggak ngerti, Bu ya. Tapi saya bantuin gimana caranya untuk mendapatkan toples yang sudah mempunyai produsennya sertifikat halal. Itu insya Allah saya bantu, Bu. Tapi yang murah ya, Pak. Ya saya nggak tahu, Bu. Saya kagak ngerti. Paling nggak saya minta tolong. Bu Windri. Ya. Bigi itu ada sertifikat halalnya kok. Nah, itu. Apa Bu? Yang bigi toples. Iya, itu kan murah meriah lah, itu halal kok. Nah, itu. Soalnya ini aku boxnya ada di rumah, jadi saya lihat. Nah, bila tuh dengan ibu siapa nih, Bu? Bigi ya, Bu. Bigi tahu, cuman saya sekarang lagi ganti toples. Justru awalnya saya tadinya pakai biji malah, tapi terus karena ada permintaan lain, jadi
sekarang justru ramenya justru pakai toples yang lain, bukan yang bigi. Iya, betul. Insya Allah kalau toples di Indonesia sih insya Allah udah halal kayaknya yang udah baru-baru. Cuman kan kita harus nyantumin nomor sertifikatnya, Bu. Jadi emang harus cari Ada gitu di loh. situ. PR-nya. Itu dia. Saya udah tahu, Pak. Saya ngerjainnya udah 7 hari berturut-turut tuh, Pak. Waktu ngajuin yang 2021. Seminggu ngerjain. Oh, maka dari itu, Bu. Iya, betul. Alhamdulillah Ibu tahu. Bagaimana dengan PU-PU yang tidak tahu, Bu? Kasihan, Bu. Udah masuk, jadi cuma baru submitted PU, terus udah, maksudnya saya nggak bisa, maksudnya nggak mereka buka, nggak mereka, jadi saya nggak tahu nih produk saya nggak lolosnya kenapa gitu, maksudnya. Jadi Ibu bisa di-trace, Bu. Nggak bisa, udah berhenti aja di situ, jadi udah stuck, nggak dibuka sampai sekarang, nggak bisa, nggak ada kelanjutan, maksudnya nggak bisa dibuka sama sekali. Oh. Padahal sebelum deadline waktu Ibu itu udah kemarin masuk. Kenapa? Ibu pendampingi siapa, Bu, waktu itu? Pendamping Dari mana ya, lupa saya. Waktu itu kan ada empat badan kalau nggak salah ya. Saya yang lupa namanya. Itu udah ada kok. Dulu kan malah kita nggak perlu nantungin nama itunya, nama survei, nama apa? Itu malah bisa tuh 2021 sebenarnya mudah banget tuh, Pak. Dipermudah banget. Maksudnya kita nggak perlu ngasih nama si apa namanya, Pak? Istilahnya lupa saya. ini nama Nggak perusahaannya. perlu, bukan nama perusahaannya, nama si kok jadi lupa namanya. Jadi kalau dikosongin aja bisa masuk. Jadi ada teman saya yang udah lolos malah, yang saya enggak, entahlah, nggak tahu kenapa. Maksudnya kita sama-sama nge-submitnya bareng gitu, nggak beda jauh. Taunya yang sekarang malah lebih ruwet. Dulu saja udah kayaknya ruwet banget tuh, Pak. Ya. Jadi gitu ya. Ini nih, udah nih. Jadi kasih contoh. Ya. Ini kan saya ada bahan tuh ya, ngobrolnya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Ini saya punya atau boleh coklat wijen, coklat kacang coklat ya. Kalau ibu punya beberapa varian produk, nggak apa-apa, masukin aja. Ya, apa aja sini. Nah, di sini ibu masukin ininya apa bahan-bahannya. Kemudian ibu contreng. Untuk satu itu bahannya apa aja. Satu kan tuh saya. Ini ada kacang, ada terigu, ada kacang, ada coklat ya. Kemudian nah ini semua nih, margarin itu aja satu semua gitu ya. Itu ya. Jadi itu Bu ya. Nih, kemudian alur prosesnya Bu. Ya. Ini alur proses PPH nih. Persiapan bahan. Diragukan apa enggak? Kalau iya diragukan Bu, kita ada ini ya. Ada apa? Kritis nih. Ya, telur tuh enggak, karena telur dia termasuk yang tidak kritis. Nah, produknya Bu. Nah, ini ditulis semua. Nanti masalah ini nggak apa-apa, Pak. Ibu cerita sama saya aja. Nanti biar saya siapkan semuanya itu, Bu. Ya. Ini pengapakan juga nih. Ya, kemudian nih jalur ininya prosesnya. Pertama ngapain, kedua ngapain. Nah, ini prosesnya, Bu. Nih, ya. Kemudian keduanya apa, ngapain lagi. Ini nggak usah khawatir, Bu. Ini saya bantu nanti, Bu. Ya, ini saya bantu. Cuma Ibu harus cerita sama saya. Kalau nggak gitu gimana saya ceritanya gitu loh. Oke? Nah, ini untuk matriksnya tadi. Ada yang ingin kita diskusikan masalah matrik ini? Yang dulu nggak pakai matriks ya, Pak, ya, alur prosesnya sekarang beda ya. Dulu cuma pakai denah, cuma pakai bagan. Sekarang dulu itu reguler, Bu. Yang dulu tuh sertifikasi reguler itu. oh reguler. Bukan self Gratis declare. juga kok. Gratis juga, tapi bukan self declare, bukan dari
jalur self declare tapi reguler masih. Waktu itu masih Oh. supplier Sukuvindo sama dari LP POM. Baru tahun 22 ini kan baru ada mekanisme self declare. Betul, betul. Jadi beda memang SPJPH-nya memang agak beda. Kalau reguler itu dia akan Ya. pakai kayak ada dana dapur, Dapur, betul, ada betul, betul. jalur apa? Betul. Apa itu kayak inian apa? Alur bahannya itu dari ini. Alur seperti proses itu. produksinya. Proses produksinya masih pakai jalur yang apa itu? Prosedur Ya. yang tabel gitu kan apa? Ya, yang itu deh. Label produksi. Nah, ini untuk self declare. Bukan yang reguler. Apa bedanya coach reguler dengan self declare? Ya, itu dari itu aja. Dari ketentuannya coach. Misalnya kalau dia punya 2 outlet ya nggak masuk self declare. Oh, ketentuan. Dia punya omset tadi ya, 400 persyaratan juta, minimumnya ya. Hanya punya 1 Ya. maksimal gitu ya. Ya, cabang. maksimal 1. Ya. Ingin menambahkan ya Pak, mungkin untuk reguler itu mereka yang tidak masuk klasifikasi self declare maka akan masuknya ke jalur reguler. Misalkan seperti kayak kantin tadi, itu akan masuknya ke jalur reguler yang berbayar. Betul. Dan karena itu diperlukan pengujian laboratorium. Betul. Berbeda dengan self declare yang memang hanya diperuntukkan memang usaha yang proses produksinya sangat-sangat sederhana. Misalkan seperti air isi ulang. Air isi ulang itu tidak sederhana karena nanti di bagian penyaringan itu ada kemungkinan kontaminasi dari penyaring yang bisa menggunakan dari arang yang berasal dari babi. Ya, betul. Nah, betul, Bu. Memang sederhana sepertinya, tapi itu diperlukan pengujian. Makanya untuk air isi ulang tidak bisa mekanisme self declare, tapi bisa masuk ke reguler. Yang itu yang saya pahami. Ya. Seperti itu. Jadi beberapa kriteria yang tidak bisa masuk, mungkin kayak abang tukang bakso yang di jalan yang langsung penyajian, itu tidak bisa masuk mekanisme self declare, tapi masuk mekanisme reguler yang berbayar. Seperti itu. Terima kasih. Kalau dagingnya itu dia tidak bisa itu dia memang nggak bisa, Bu. Gitu. Ini tergantung dari kriteria tadi ya. Itu aja sih. Ada lagi? Nanya Pak, mungkin agak jauh sedikit. Kan kalau macam saya produknya ini agak banyak, ada bakery, ada kue. Berarti yang diajukan itu satu macam aja atau bisa bermacam-macam sekali pengajuan? Gini Bu, gini Ibu, kuenya kue apa Bu? Kalau saya boleh tahu Bu? Kue jajan pasar. Apa? Kue basah. Kue basahnya itu ada berapa macam? Banyak banget, ada hampir 30 macam. Wah, itu Bu, kemarin itu yang sudah ini jadi satu produk itu satu masuk. Ya, dapat keluar halalnya baru dimasukkan produk yang kedua. Oh, berarti saya bakery-nya dulu aja ya. Rotinya dulu aja, jajan pasarnya nggak usah dulu mungkin ya. Boleh. Nah, bakery-nya itu ada Pak, bakery-nya itu ada kayak ini enggak Bu? Pakai sosis Bu, sosis. Enggak. Ada ya? Enggak. Oke, ya. Bakery dulu Bu. Nah, bakery-nya itu kan nanti kan Bu, kalau di sini kan bisa macam-macam Bu. Ada roti apa kan gitu ya. Ya, itu rasa ya, varian rasa ya, Pak. Nah, ini variannya gitu. Gitu. Oke. Gitu Bu. Ya rasanya sih seperti kayak Bapak tadi nyampaikan apa tadi martabak ya, hampir sama lah, mungkin banyakan roti variannya. Ya. Salah saya dengan yang ini Bu. Ya roti aja gitu loh Bu.
bakery dulu. Oke. Ya. Ya, Pak. Udah? Siap. Untuk materi merah untuk ini prosesnya sudah ini sudah jelas Bapak Ibu? Clear? Insya Allah Saya jelas boleh sih, Pak. bertanya, Pak? Boleh Ibu, boleh. Izin bertanya, Pak. Silakan Ibu, enggak. Silakan Itu Bu. kan produksinya kan jahe merah. Tadi kan harus ditulis, ya. Produksinya kan jahe merah Ya. ya. Itu harus Boleh, ditulis ya. misalkan kayak seperti tadi mentega, produsennya siapa, asalnya dari mana. Ya, Kalau ya, ya. untuk jahe merah itu kan Ya. alami ya. Itu berarti poin Ya, ya. yang diisinya cuma nama jahe. Kulit. Apa aja Bu bahannya Jadi kasih beritahu Bu? di isinya Jahe. apa bahannya? Enggak, bahannya apa aja Bu? Yang Ibu pakai Kan jahe ini lagi. jahenya jahe serbuk. Ya, jahe serbuk berarti kan jahe aja gitu. Terus sama gula, paling campurannya gula. Kita masakan Jahe pakai gula. serbuk Bu ya. Bu, jahe Ya. serbuk. Jahe serbuk itu kan Ibu dapat dari mana? Ini sendiri. Apa maksudnya menghaluskan sendiri pakai mesin penggiling gitu. Oh, oke. Jadi Ibu mulai dari jahe dari ini jahenya langsung Ibu giling sendiri gitu ya? Iya, di blender sampai jadi cair. Terus setelah itu kan kita sangrai itu, Pak. Nah, itu kan setelah kita campur jadi gula kan akan jadi serbuk gitu, Bu, Pak. Dikeringkan gitu. Ya, ya. Ya, itu boleh, Bu. Itu boleh. Jadi di sini cuman bahan misalnya. Jadi yang Ibu masukkan itu jahe, apalagi? Gula, apalagi? Iya. Plastik apalagi, Bu? bungkus udah. Jahe cuma 2, jahe sama gula aja. Air sih, plastik bungkus. Pas lagi ngeblend. Air. Nah, air ya udah, Ibu masukin air. Ini nah, terus kan aja, Bu. Iya. Jadi untuk bahan diisinya apa? Misalkan nomor 1 jahe, nomor 2 namanya jahe, terus bahannya alami. Nomor 1 itu jahe. Kan gak ada merek jahenya. Jahe. Enggak, mereknya kosong aja, Bu. Gak ada merek nanti kan itu Ibu sendiri. Ini Bu kayak gini. Kayak nomor 1 ini Bu, ini air. Ya begini sih ya, Bu. Iya, agak putus-putus sih Pak suaranya. Ya, kecuali Ibu gulanya pakai merek apa? Gulaku. Kan saya pakai gula pasir Indomart nih. Aku, nanti kita cari sama-sama Bu, produsennya apa? Produsennya siapa? Nanti ada nanti saya bantu nyariin. Kemudian tanggal berapa masa berlakunya, nomor semuanya berapa? Jadi gitu Bu. Nah, air. jahenya asli sendiri sih Pak, jahenya. Jahe kan ibu dari petani kan langsung kan? Iya, dari pasar lah misalkan gitu. Ya udah nggak apa-apa. Oh, nggak usah diisi ya, yang bahan merek itu nggak usah ya? Nggak usah, kan ibu sendiri. Mungkin ini paling ada kolom keterangan kali ya, ditambah di keterangan. Iya, ya maksudnya begitu. Nah terus yang keduanya kan ada ini Pak Hendrik, apa namanya itu, kayak semacam apa itu, satu lagi kan saya kan 2 jahe sama temulawak. Nah untuk itu halalnya boleh 1? Itu salah satu masukinnya Bu. Tapi itu 2 varian yang berbeda. Oh jadi nggak bisa diajuin langsung 2 gitu, nggak bisa ya? Bisa Bu, cuma 1 keluar dulu ini halalnya, baru kita masukin 1 lagi Bu. Jadi diantri gitu loh Bu. Iya. Walaupun kan karena prosesnya kan sama ya Pak. Iya. Tapi itu kan nggak kayak gini kan Bu. Kalau gini kan dia satu produk nih, martabak aja gitu loh Bu. Cuma variannya yang berbeda. Kalau itu kan salah satu produk gitu Bu. Kecuali Bu punya varian jahe merah, jahe apa, itu boleh tuh jahe semua itu Bu. Itu langsung sekali bisa langsung semuanya gitu loh. Gitu. Oh, oke ya Pak ya. Baik, mengerti Pak ya. Mungkin Ibu masuknya minuman kali Bu. Ya, minuman. Betul minuman. Itu. Jadi bisa 1. Udah cukup? Ada yang mau tanya lagi?
Sudah jam 9. Cukup, Pak. Terima kasih. Cukup ya. Nanti benar tuh Pak Coach. Kita perlu sekali waktu yang udah pasti nanti kita siapkan waktu untuk apa? Untuk apa istilahnya? Untuk kopi darat, ya, memastikan semua dokumen-dokumen itu dan itu ini nih yang paling utama nih, dokumen-dokumen ini nanti itu benar-benar sudah siap semua. Nanti kalau udah ini kita tinggal masukin ke digitalisasi, masukin datanya semua, ya. Oke. Gitu. Ini kalau bisa di-share juga nih matriksnya untuk Boleh. di Kalau grup ya. guru saya apa sih saya nggak kasih? Saya kasih dulu. Kualat saya sama guru saya kalau nggak dikasih mah. Biar nggak pada bingung nih ibu-ibu. Makanya Pak Henry. Nanya satu lagi boleh nggak Pak? 2 lagi boleh Bu, 3 lagi juga boleh. Ini Pak, mohon maaf. Saya itu kan dapat CSR dari Indofood. Ya. Semua dari awal sampai proses sekarang itu. Ya. Ini kan mau didampingin juga sebenarnya sama Indofood, cuman lama nggak diproses-proses gitu. Siap. Kalau halal itu per daerah apa bisa soalnya kita pakai Indofood kan di DKI, berarti Indofood yang datang ke Jawa Barat atau orang Indofood bisa langsung ngurus ke sini, Pak? Saya aja ntar bantu Ibu, Bu. Bingung-bingung. Saya siap bantu Ibu kok. Kenapa, Pak? Saya yang bantu Ibu nanti. Oke, kalau gitu, Pak. Terima kasih. Saya, Bu. Sama coachnya langsung. Ya iyalah, ngapain Bu orang lain, Bu? Masya Allah, Bu. Terima beres ya, coach. Terima beres, Bu. Terima beres ya, Coach. Pokoknya Ibu, gini, oke, gini Bu, ya, yang namanya gini, ya, saya suka sama Ibu nih ya, gini Bu ya, yang namanya hukum tolong menolong, saya untuk sasar ya, saya sasar oke, oke, nih, Bapak Ibu, yang namanya hukum tolong menolong itu adalah, ya, saya yang bisa saya janjikan adalah I will do my best to help semua, all ya. Ya, contoh nih ya, misalnya Pak Henry tiba-tiba jatuh kemana ke lubang. Saya ketemu Pak Henry, Pak Rahman tolong dong bantu saya, oke ya. Nah saya kasih tali ke Pak Henry, ya nggak, Pak Henry kan, oke Pak Henry, saya kan narik tuh, ya nggak, narik supaya Pak Henry bisa keluar, betul. Nah Pak Henry ada beberapa yang bisa dilakukan sama Pak Henry. Yang pertama, oke, Pak Henry juga bantu saya. Beliau juga narik ke bawah dan kakinya masuk ke mana? Masuk ke tanah itu sampai dia naik. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Henry ngomong gini, aduh Pak Rahman, tangan saya sakit nih. Nggak bisa nih Pak Rahman, tangan saya sakit. Nah, itu yang dua. Yang ketiga, Pak Rahman, aduh nanti baju saya kotor dong semua. Jadi saya nggak bisa indong. Nah, itu yang ketiga. Ya, yang keempat, Pak Henry ngomong gini, aduh Pak Rahman saya nggak kuat Pak Rahman, tenaga saya nggak ada. Nah, oke. Kira-kira kalau diaplikasikan di proses ini, Ibu saya bantu, tapi mohon maaf, Bapak saya bantu, terlalu banyak alasan kayak itu. Pak Rahman, saya sakit Pak Rahman, tangan saya sakit Pak Rahman. Kira-kira Ibu dapat nggak? Bisa nggak? Saya udah bantu Ibu, tapi Ibu ya udah sekedarnya itu, enggak. Yang namanya hukum tolong menolong adalah saya bantu Ibu dan Bapak atau Ibu membantu diri Ibu sendiri supaya bisa apa istilahnya selesai. Oke Pak, oke. Ya. Berarti kita sebisa mungkin kita menyiapkan apa yang dibutuhkan. Iya dong Bu. Kurangnya minta Bapak yang nolong gitu. Ya siap. Yang pasti saya kan nggak tahu prosesnya gimana. Ya, saya kan nggak ngerti. Oke.
Ya, nanti kalau saya bantu, saya akan datang ke lokasi ibu masing-masing. Saya minta tolong, saya akan foto semua bahannya sebagai bukti. Masalahnya itu akan diupload nanti ke aplikasi, ke digitalisasi. Ya, saya akan ke ibu, saya akan videoin prosesnya. Supaya saya bisa cerita nanti alurnya tadi. Ya kalau nggak gitu saya nggak bisa bantu lah Bu. Gimana? Mana saya tahu prosesnya. Memang saya punya ahli nujum apa? Bisa tahu semua gitu. Enggak. Saya kan juga harus dibantu sama Ibu. Kalau nggak saya nggak ngerti. Gitu. Nah, itulah yang saya maksud adalah hukum tolong menolong. Ibu bantu saya akan bantu Ibu. Ibu nanti yang membantu diri Ibu sendiri. Saya bantu Ibu, Ibu akan membantu diri Ibu sendiri. Ya, itu namanya hukum tolong menolong. Kalau enggak, ya mohon maaf, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu. Oke? Saya lanjut nih, dokumen terakhir. Ya, dokumen yang terakhir itu ada dokumen tadi tuh. Saya share boleh? Bentar, saya buka dulu ya. Sudahkah terbuka dia? Oke ya, saya share ya. Kelihatan Bapak Ibu? Sudah. Ininya? Filenya? Sudah. Ini. Sudah. Ini yang harus Bapak Ibu isi. Tapi gimana cara isinya? Ntar saya bantu. Ya. Ibu jenis nama usahanya apa, perusahaannya apa. Nah, disetujui penulisan penanggung jawab siapa, oke? Kemudian ini Bapak ini, Ibu ini, NIB-nya apa? Oke. Nah, penyelia halal ini penanggung jawab, Bu. Jadi, di self declare ini penyelia halal itu adalah yang punya usaha. Kan beda ya, kalau yang di reguler ya. Ya tadi Bu Buwi ya, yang reguler kan penyelia halal itu dia harus yang mempunyai sertifikasi penyelia halal. Bu ya? Iya benar Pak. Tapi masih bisa pakai kita sendiri asal sudah ikut pelatihan. Kita menjadi penyelia halal untuk kita sendiri asal. Iya, itu boleh. Ya, itu bisa. Yang pasti kan kita punya sertifikat penyelia halal. Iya, benar. Itu boleh. Gitu ya. Nah, di sini Bu, penyelia halal nanti ada ininya, ada pernyataannya. Itu boleh langsung oleh yang punya. BPJPH. Penyelia halal kayak saya kan sudah ada keluar sertifikat penyelia halal dari BPJPH sudah terrecord. Ya. Jadi ini tidak perlu ada pelatihannya Bu untuk penyelia yang self-declare ini. Langsung aja dibuat pernyataan. Nanti ada pernyataannya. Oke? Ini ada 21 lembar Bu yang harus Bapak Ibu baca dan Ibu tanda tangan nih. Oke? Ini semuanya ya. Izin edar ini nggak perlu Bapak Ibu khawatir, sebab ini tidak perlu ya, tidak perlu dimasukkan, sebab tidak ada izin edarnya juga kita. Ya. Ini dibaca dulu semua. Kemudian ini kebijakan halalnya Ibu tanda tangan semua. Kemudian ini nama usahanya Bu ya. Misalnya tadi tuh Ibu Jahe Merah, apa namanya gitu, nama usahanya apa? Ya, nama usahanya nih, nama usahanya siapa? Ya, ini ada 21 lembar. Saya tidak menjelaskan detail di sini. Ya, nanti kalau seandainya sudah ini perlu Bapak Ibu isi dan saya share ke Bapak Ibu semua.
Ya, cara ngisinya nanti kita ngisi sama-sama. Ya. Dan ini disiapkan sebelum kita masuk ke si halal. Ya, ini juga akan diupload ke si halal nanti. Oke? Nah, ini semua ya saya hanya cepat-cepat di sini tidak menjelaskan seperti. Yang pasti dokumen ini akan Ibu tanda tangani semua. Dan saya akan share dan Ibu isi. Ini isi pemilik usaha yang mengisi, bukan dari pendamping. Ya. Ini. Kemudian produknya apa aja. Tuh memastikan tidak ada nih semua nggak ada. Ya, ini semua dan ini oke. Ini keputusan Bapak Ibu. Nah, ini banyak tadi Bu Wiwi. Penjelasannya dia bisa buat pernyataan gini Bu Wiwi. Gimana Pak? Gitu. Ini contohnya keputusan. Jadi dia bisa langsung sebagai penyiar halal. Gitu. Jadi penanggung jawabnya. Pelatihannya yang gratis juga waktu itu saya ngikut yang di IPB ya. Pelatihan penyelia halal gratis. Memang ada sih beberapa kalau memang ingin mengikuti dan itu memang tersertifikasi nanti ke BPJPH. Ya, betul Bu. Ya. Jadi ini bagi yang self declare penyelia halal tidak punya nomor, belum ikut pelatihan juga nggak apa-apa, nggak masalah. Ya. Tuh, oke. Makanya dibuat surat pernyataan. Pesan gitu loh. Ya. Nah, kemudian juga sini ada ininya. Ya, sertifikatnya. Kemudian nih ada soal Bu, evaluasi Bu. Ya, ini harus Ibu sini. Contoh bahan haram itu apa? Tulis Bu sini Bu. Ini diisi sama Ibu ya. Tapi jawaban di atas. Nanti Ibu baca aja, Bapak Ibu baca aja. Ya. Nih, kemudian nih dalam perbuatan menyatukan bahan haram dalam apa gitu ya. Nah, ini harus Ibu jawab. Oke. Nah, udah. Nah, ini daftarnya Bapak Ibu yang tadi tuh. Dari daftar tadi yang Excel ini kita masuk kemari. Ya, masukkan kemari semua. Oke. Dan yang pasti juga ada bukti catatan pembelian bahan, Bu. Ya. Ini bukti catatan pembelian bahan. Oke. Ini juga harus dibuat. Ini form pemesanan barangnya juga. Ini juga audit, Bu. Audit internal. Ini diusi oleh penyelia halal nanti. Ya, sudah selesai. Ya, jadi itu yang dokumen yang nanti Bapak Ibu saya share dan Bapak Ibu isi untuk sebagai SJPH-nya. Oke, saya tidak banyak detail di sini. Nanti ada sesi khusus untuk ini, Bu ya, Bapak ya. Karena ini saya hanya memberikan secara global aja dulu, secara umum sebagai sosialisasi dan edukasi buat Bapak Ibu yang ingin melakukan self declare. Stop. Ya, itu aja. Satu lagi tentang masuk kita ke digitalisasi. Oke. Kita lanjut ke yang ini yang terakhir. Yang tentang digitalisasi. Oke. Saya share terakhir ini yang terakhir. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah belum kah? Sudah ingat. Oke, kita masuk digitalisasi.
Ini tahapannya Bapak Ibu. Ya, nanti itunya adalah di ptsp halal.go.id. Ini. Nanti kita sama-sama masuk ke sini. Ya. Saya hanya globalize ini, saya tidak mau detail, tapi nanti ada sesi khususnya Bapak Ibu, gimana kita mengisi semua. Ya, itu aja. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya Sama-sama Pak. Terima kasih. Selamat malam. Pak, kalau yang sudah punya akun di Si Halal, kita bikin akun lagi atau? Nggak usah Bu, nggak usah. Ibu langsung ke ini aja Bu, Ibu langsung proses ke halalnya aja langsung. Bisa pakai akun yang lama ya Pak ya, berarti ya? Ya. Walaupun yang kemarin yang prosesnya submitted PU, tapi itu masuk ke reguler sih ya berarti ya? Ya reguler, makanya Ibu nanti pilihnya yang itu Bu. Awalnya. Yang Si Halal, apa yang ada, pokoknya itu nanti ada istilah lah gitulah. Kemarin tuh sehati. Kemarin istilahnya sehati. Sehati 21. Iya, kemarin itu istilah sehati kan. Nanti ada istilah lagi baru Bu. Apa gitu loh. Ibu jangan milih itu, jangan milih yang reguler. Self declare berarti ya. Self declare. Ya, betul. Oke, ada lagi pertanyaan? Ibu, ada lagi yang bertanya? Bapak-bapak? Ibu-ibu? Bapak-bapaknya ada satu nih, ada Pak Rahman ya, Bahtiar. Kalau misalkan untuk madu, bisa nggak Pak? Maksudnya Bu? Ya, untuk sertifikasi halal untuk madu, bisa nggak Pak untuk halal madu Pak? Bisa Bu, yang pasti Ibu ke ini kemana ke ininya Bu, ke apa? Ibu buat sendiri madunya? Enggak Pak, ini teman saya kan ada, kebetulan dia hari ini nggak bisa ikutan ini Pak, Zoom meeting Pak. Sepanjang produk madu ya, bisa. Di jenis usaha nomor 10.10. Oh gitu ya, iya. Kalau saya sendiri produknya bukan madu sih Pak, saya pisang Mustafa Pak. Ya. Bisa Bu Wi, terima kasih Bu atas bantuannya. Ya, Coach Henry. Ya, ada lagi? Itu Coach Henry ada di ini buahnya nih di chat tuh. Masalah biaya transport. Kalau saya sih Bu ya ini aja lah. Apa istilahnya nih, saya bicara sama guru saya Bu, sama Pak Henry ya, nanti itu gimana caranya gitu loh. Ya nanti kita bicarakan lebih lanjut lah itu. Ya. Gitu. Ya nanti mungkin setelah ini akan banyak beberapa dokumen-dokumen yang akan di-share oleh Coach Rahman ke grup. Dan mungkin setelah ini kita bisa banyak diskusi di grup. Coach Rahman juga sudah ada di grup yang mungkin belum paham atau apa. Dan bagi yang belum hadir, mungkin besok atau lusa video dari rekaman ini saya taruh di YouTube sehingga bisa ditonton, bisa dilihat, dan bisa ditanyakan di grup. Gitu. Karena ini penting banget karena ternyata berbeda ya self declare dengan reguler. Sebenarnya lebih mudah, lebih enak gitu ya proses declare ini gitu. Asal kita poin-poinnya, cuman hanya mungkin dari rekan-rekan kayak model toples, bungkus yang itu yang jadi wah nyarinya gimana gitu kan. Nah, lalu kalau perlengkapan, pisaunya harus katanya. Tapi harus bersih lah, harus bersih ya higienis gitu ya. Itu. Jadi itu yang paling penting. Jadi memang pada saat kita mau membuat apalagi untuk makanan, minuman terutama itu pada ruang kerja kita memang harus higienis gitu. Ya.
banget, dan tidak boleh dekat dengan toilet gitu tuh, dan toiletnya itu harus tertutup gitu kan, gitu. Itu salah satu hal yang paling penting juga gitu. Bu Efrida, ada yang mau tanyain Bu? Ibu ini, silakan. Baik ya Pak, terima kasih waktunya. Yang salam sehat buat kita semua Pak. Siap. Makasih Bu. Bangga dapat masuk di Zoom ini ya Pak. Kebetulan saya tadi baru dari Sumatera, wisata dari Sumatera Utara, Danau Toba, melihat indahnya dan fasilitas masuk UMKM ini. Saya mau nanti kopi robusta Pak, nanti mau minta ini bagaimana biar kopi robusta yang dulu lama ini dikenal oleh semua orang. Itu nanti Pak bagaimana caranya, saya mau minta sarannya biar semua mengenalnya kopi robusta. Boleh Bu, boleh. Horas. Boleh. Semangat Pak. Horas. Boleh. Begitu Pak, terima kasih. Ya Bu, makasih Bu. Ya, Coach Henry, saya tinggal nunggu Coach Henry kalau memang perlu kita kopi darat, mangga kopi darat kita di mana posisinya? Mungkin kalau pas kita kopi darat kita rembukin dulu di grup. Ya. Jadi semuanya memang sudah ready dari teman-teman, ngisi aja gitu. Jangan sampai di sana kayak kita mengulang-ulang lagi, akhirnya kita darat lagi biar kopi darat cukup sekali. Kalau hal-hal yang masih bisa ditanyakan di grup dulu gitu ya. Jadi benar-benar kita sudah mempersiapkan ready, nanti kalau pas sehatinya sudah dibuka lagi langsung kita apply gitu ya. Kemarin cuma dibuka beberapa jam udah langsung close aduh, saya bilang luar biasa nih. Kita mana sempat ini bisa ngerjainnya gitu. Itulah makanya Guru, sosialisasi itu penting Guru. Betul. Ya gitu loh. Toples aja itu bermasalah kalau kita nggak tahu. Plastik pembungkus kalau nggak tahu itu bermasalah gitu loh. Iya. Kita harus siapkan dulu itu data-datanya, dokumennya semuanya. Nanti jadi pas pertemuan tinggal Coach Rahman ngecek lagi. Kalau perlu proses produksinya divideokan gitu ya, atau ngundang Coach Rahman silahkan ke tempatnya. Gitu. Boleh. Dibawain toples gitu ya, Bros. Ya, jadi gini Pak Coach Henry, nih rencana saya gini. Kebetulan saya kan masuk ke salah satu grupnya LP3H ya. Nah, LP3H itu dia punya aplikasi sendiri Guru, di mana semua data-data PU itu kita bisa masukin dulu ke sana gitu Guru. Oke. Nah, once kita masukin nanti kita ke siaran tinggal copy paste Guru, copy paste, jadi cepat gitu Guru. Jadi kita nggak ngurus ulang gitu loh. Mantap. Nah, itu jadi makanya kalau bisa secepatnya datanya saya dapat, itu biar saya masukin datanya ke aplikasi yang kami punya gitu loh. Sambil nanti kalau udah hasil hal buka Pak. Nah, kita sama-sama kita ketemu, nah kita langsung masukin semua. Nah, itu dia tuh, betul. Jadi cepet. Nah, itu Guru, itu rencana saya. Betul. Cepat kayak mana Guru? Lu bisa bayangin. Nggak ada satu hari bisa berapa ribu kemarin? Beberapa jam padahal seberapa ribu lah dalam waktu sekian jam lah. Wah, udah tutup lagi. udah close kuotanya. Itu seru Guru, seru. Makanya itu bilang benar kata Coach Henry, siapkan semua data-datanya, dokumennya. Kemudian saya sudah ke sana, ada foto produknya, ada video prosesnya gitu loh. Semua ada. Nanti ya udah, nanti kita semua itu juga data yang tadi itu yang Word juga saya kasih semua. Udah isi semua itu. Jadi kita tinggal masukin ke aplikasi yang kami punya. Udah beres, kita cek sama-sama. Udah ini udah oke ya. Nanti kalau udah dibuka langsung aja kita sama-sama buka nih. Bu, masukin ya, nih masuk. Ya. Coach karena kebetulan saya punya tim itu dia punya aplikasi sendiri sebagai aplikasi bayangan dari
si hati si halal gitu loh, si halal itu dia buat bersama lah. Itu yang copy paste jadi cepat dia kerjanya gitu guru. Oke. Gitu. Oke, Ibu, gimana? Are you ready? Insyaallah. Berarti udah fix masuk. Jangan catatan tangan apa? Berarti udah langsung dalam bentuk Iya. Udah masuk kayak Excel. Word gini, Ya, Excel. dokumennya tadi, Excelnya, Word-nya langsung nanti dikirim, kita langsung kerjain. Kalau masih ada yang bingung bisa ditanya ke Coach Rahman di grup, silakan gitu. Iya. Baik, ada lagi terakhir. Cukup. Baik, kalau ya Bu Lamisri. Cukup. Oh cukup, oke baik. Kalau sudah kita cukupkan, Coach Rahman, terima kasih atas sharingnya yang luar biasa. Saya nggak bisa ngasih apa-apa, Allah yang akan memberikan. Siap. Mohon dibantu rekan-rekan UMKM di Bekasi ini untuk bisa kita halal. Kami akan terus di Alsamart, kita akan terus posting untuk informasi halal ini. Mungkin yang sekarang masih ada ini masih belum semuanya bisa waktu, tapi kita akan upayakan bisa bertambah dari jumlah yang sekarang ini. Gitu. Terima kasih sekali. Kalau perlu gini, Coach Henry, minimal 11 kali kita ngadain gini, Coach Henry. Oh boleh. 11 kali untuk sekalian edukasi. Kan kadang-kadang kalau lihat itu kan mereka nggak inilah kurang jelas lah gimana gitu. Ya, maksimal 11 kali lah. Clear ini ya. Nah, sebenarnya kita ngadain begini gitu sebagai sosialisasi dan edukasi buat teman-teman semua di UMKM. Baik. Insya Allah bagus banget. Ini satu program yang sangat bagus untuk kita semua. Jadi satu amal ibadah kita untuk bisa saling berbagi. Itu saja Coach Rahman, sekali lagi. Terima kasih. Jazakallah khair. Terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak. Ya. Terima kasih guru ya, waktunya guru. Sama Coach, terima kasih ya Coach. Sama Ibu, terima kasih, semangat Bu ya. Mari kita halal, kita halal semuanya. Amin ya robbal alamin. Oke deh. Terima kasih semuanya. Terima kasih sama-sama Ibu. Selamat malam. Selamat Ibu. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Terima kasih Coach Rahman, Coach Henry. Sama-sama Ibu. Lanjut, mangga. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Malam baik Pak. Yo, sama-sama Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama, terima kasih. Horas Pak. Ya Pak. Yuk. Silakan Ibu. Terima kasih Bu Nur. Terima kasih Pak Rahman. Oke Coach, saya itu beres-beres. Siap. Besok masih ada kelas coaching klinik digital marketing. Siap. Oke, makasih Coach Henry ya. Makasih ya Coach Rahman. Sama-sama. Nanti di grup. Makasih. Assalamualaikum. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.